Pas sampai toilet nih, dia langsung masuk dan pipis. Saat pipis itu tiba-tiba di tengkuknya kayak ada yang niup. Pas udah selesai, pintu toilet ini bro gak bisa dibuka. Di samping muka suaminya muncul muka nenek-nenek, matanya merah sambil menyeringai. Dan tiba-tiba si Irham bro, suaminya juga ikut menyeringai ke si Vina. Hey bro, makasih udah klik video Mas Im Bagaskara. Di segmen kali ini kita ada cerita dari Vina. Ya, jadi Vina menceritakan kalau dia pernah mampir di suatu tempat yang ternyata bro, tempat itu aslinya nggak ada. Kok bisa sih dia bisa mampir ke tempat itu? Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita masuk ke Mas Im Story. Jadi Vina ini punya suami yang bernama Irham. Usia pernikahan mereka masih 1 tahun, dan selama itu mereka hidup di kotanya Vina. Belum pernah pulang bro ke kampung asalnya. Dan saat lebaran si Irham ini ngajak Vina mudik ke kampungnya. Lokasi kampungnya Irham ini ada di lereng gunung, jadi masih pelosok banget gitu loh. Singkat cerita, lebaran pun tiba. Tapi dari pagi sampai siang tamunya si Vina ini bro gak habis-habis. Alhasil mereka baru berangkat mudik jam 2 siang. Berangkatlah mereka naik motor metik pelan-pelan. Gak bisa ngebut bro karena jalannya macet parah. Orang-orang pada mudik tuh. Setelah tarung sama kemacetan yang luar biasa, habis maghrib mereka sampai tuh di sebuah hutan. Jadi bro, kalau mau menuju ke kampungnya si Irham ini harus melewati hutan tersebut. Jalanan mulai gelap, penerangan cuman dari motor mereka. Cuman sesekali ada kendaraan yang simpangan dengan mereka, dan itu nggak banyak bro. Di sini perasaan Vina udah nggak nyaman, kayak ada yang mengawasi mereka dari balik-balik pohon. Apalagi ditambah kabut tipis yang nutupin jalan, nambah kesan horor banget perjalanan mereka. Si Vina di situ pegangan kenceng tuh ke tubuhnya si Irham, bibirnya terus baca-baca doa yang dia hafal. Lagi ngeri-ngerinya gitu, Vina bro kebelet pipis. Dia ngomong tuh ke si Irham, sayang kebelet pipis nih, kalau ada masjid atau warung mampir dulu ya. Di situ Irham cuman nganggukin kepala. Setahu Irham di jalan ini nggak ada bangunan, adanya cuman hutan dan jurang. Dan gak lama Vina ngeliat tuh di depan ada pom bensin. Dia langsung ngasih tahu tuh ke si Irham, sayang tuh di depan ada pom, mampir dulu ya, kebelet banget nih. Si Irham langsung belok tuh ke pom bensin. Saat udah berhenti, Irham agak bingung sejak kapan di sini ada pom bensin. Seingat dia terakhir dia pulang sebelum menikah tuh gak ada pom bensin. Si Irham coba berpikir logis lah, mungkin udah dibangun, kan dia udah setahun tuh gak mudik. Menurut Vina ini pom serem banget, sepi nggak ada satupun pegawai. Karena kebelet banget tuh si Vina buru-buru lari ke toilet. Pas nyampe di depan toilet, itu toilet creepy banget bro, gelap, cuman dalam aja tuh yang ada lampunya. Itu pun lampu kuning. Seketika bulu kuduk si Vina ini langsung pada berdiri. Di situ si Vina balik lagi ke si Irham, minta buat nemenin. Dia pegang tuh tangannya si Irham, dia tarik tuh buat nemenin ke toilet. Pas sampai toilet dia langsung masuk dan pipis. Saat pipis tiba-tiba di tengkuknya kayak ada yang niup. Bus. Wow, makin takut tuh si Vina. Buru-buru ya selesaiin tuh pipisnya. Pas udah selesai, pintu toilet ini bro gak bisa dibuka. Padahal gak ia kunci. Dia tarik-tarik gagang pintu, gak bisa kebuka. Wow, dia nangis tuh sambil teriak-teriak manggil suaminya, sayang, bukain pintunya. Sayang, bukain pintunya. Dia tarik sekuat tenaga dan untungnya itu pintu kebuka. Pas pintu kebuka, dia lihat tuh suaminya berdiri di depan pintu. Boh, di situ Vina ini ngomel-ngomel ke suaminya. Pas lagi ngomel-ngomel tuh, di samping muka suaminya muncul muka nenek-nenek, matanya merah sambil menyeringai. Dan tiba-tiba si Irham bro, suaminya juga ikut menyeringai ke si Vina. Wow, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Di situ si Vina ini sadar ada yang aneh dengan suaminya. Pas lagi terpaku ngelihat sosok suaminya tuh dan si muka nenek itu, tiba-tiba ada yang nepok baunya.
Boh, kaget dong si Vina. Pikir si Vina, jangan-jangan yang nepok ini demit. Di sini si Vina nggak berani nengok bro, dia merem tuh. Gimana nggak merem? Di depannya ada dua sosok ini yang mengerikan. Saat merem sambil baca-baca tuh, tiba-tiba sosok yang ada di belakangnya ini manggil sambil narik pundaknya. Sampai si Vina ini muter ke belakang. Sayang, kamu kenapa? Hei, sayang, istighfar sayang. Dan sosok dengan suara si Irham itu baca ayat-ayat kursi. Pas dengar ayat kursi itu si Vina yakin kalau yang baca ayat kursi ini suaminya. Di sini baru si Vina ini berani buka mata dan ternyata bener itu si Irham, suaminya. Pas ngelihat itu benar suaminya, si Vina ini langsung buru-buru ngajak pergi dari tempat itu. Pas udah ninggalin tempat itu, si Vina ini ngelihat ke arah toilet. Apa yang dilihat sama si Vina? Si Vina ngelihat ada dua biji sosok pocong sedang berdiri di depan toilet. Lagi-lagi di situ si Vina meluk kenceng tuh suaminya sambil terus baca ayat kursi. Untungnya selama perjalanan sampai ke rumahnya si Irham gak ada lagi gangguan. Dan yang paling membangunkan bro, saat perjalanan balik tuh ke kota. Selama perjalanan dari rumah suaminya sampai keluar hutan, mereka berdua gak nemu sama sekali ada pom bensin. Yang ada cuman hutan, pepohonan, sama jurang. Kalau nggak ada pom bensin, terus si Vina pipis di mana? Apa iya ada pom bensin gaib? Dan pas si Irham tanya saudara atau teman kampungnya tuh tentang pom bensin itu, mereka semua jawab kalau di daerah situ nggak pernah ada pom bensin. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Oke bro, gimana ceritanya? Sebelum berpisah, bagi kalian bro yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gua lebih semangat untuk nyeritain cerita horor atau mistis ke kalian. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.